Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para pemirsa yang selalu mendapat bimbingan dan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan pada malam hari ini kami akan sajikan materi yang sangat berbeda sekali dari materi-materi saya yang sudah lalu, para pemirsa. Semoga panjenengan dengan kajian pada malam hari ini mendapat faedah dari pertemuan kami pada malam hari ini. Yakni materinya, para pemirsa, kita akan membuka leluhur tanah Jawa dan apa peninggalan-peninggalan di dalam. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah, kami bersama narasumber Ki Ageng Arya Bumi dan Gus Krishna. Langsung aja saya menuju ke Gus Krishna. Waktu dan tempat saya persilakan. Sangha Sipta Alam. Salam leluhur, salam budaya. Dulur yang disayangi oleh Allah, leluhur Jawa itu sangat luar biasa, leluhur kita. Bahwa leluhur Jawa, yang dikatakan Jawa itu ada tiga, yaitu Jawa yang obong-obong, yang suka obong-obong, Kayak dupo, tradisinya ya. ada yang suka dupo, ada yang leluhur Jawa suka semedi, dan ada leluhur Jawa semesta. Iya. Tiga itu Gus. Speknya bisa dikupas semua, Gus. Leluhur Jawa yang suka obong-obong dalam arti beliau memuja ataupun menyambung dengan Tuhannya, ada yang melalui dupa. Ya. Nah, kemudian ada yang leluhur Jawa dengan menggunakan semedinya, dengan Ya, cukup patrap semedi. Nggak pakai dupa, nggak pakai itu Gus. Nggak pakai, dia Langsung juga nggak pakai amalan, dia cukup Gitu ya. diam, hening suwung. Ningsuwung. Nah, kemudian ada leluhur Jawa ini, yang namanya Jawa ini yang menyatukan antara jagat gede dengan jagat cilik, dia masukkan Semesta itu. semesta. Nah, dari situlah maka leluhur Jawa mengenal dengan bahasa sekarang ketauhidan yang tinggi. Iya, gitu Dengan ya. cara Soko ko manjing warongko. Iya. Warongko manjing Manjing curiko. curiko. Nah, begitu leluhur Jawa ini memahami, maka diaplikasikan beliaunya dengan pusaka-pusaka. Dari tirakat orang Jawa yang mengenal alam semesta ini, yang dikatakan kitab yang teles dan kitab garing, atau kitab yang tersirat Tulis tanpa papan kasunyatan itu tanpa papan kasunyatan. Iya. Kemudian leluhur Jawa mengaplikasikan itu karena daya goibnya sangat tinggi, mempercayainya sangat tinggi kepada Sang Pencipta. Beliau diaplikasikan dengan cara pusoko manjing warongko itu tadi. Dengan tirakatnya dia akhirnya untuk mencapai tahap sempurna pencapaian yang tertinggi. Iya. Membuatlah sebuah pusaka. Wah, ini wilayah Ki Ageng Arya Bumi nih. Iya, ini sangat menarik para pemirsa. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ini materinya saya yakin sangat bermanfaat bagi para pemirsa ya. Lanjut. Ya. Makanya budaya leluhur Jawa kita dengan adanya pusaka itu, bagi orang mungkin yang belum memahami, dikira itu musyrik. Iya. Padahal itu adalah perwujudan dari leluhur kita untuk mengaplikasikan dari hasil lakunya, Hasil karya. Hasil karyanya. karyanya. Sehingga ada keris begini, tergantung dari tirakatnya itu tadi. Nah, maka di tempat Ki Udi ini banyak sekali keris-keris peninggalan leluhur. Ini gimana Ki? Iya, Ki Ageng Arya Bumi. Kearifan budaya lokal ini para pemirsa. Langsung aja kita ke Ki Ageng Arya Bumi. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sekilas kita mengungkap masalah leluhur. Iya. Tentunya leluhur-leluhur kita mengenal juga dari bukti-bukti sejarah, bukti-bukti peninggalannya. Termasuk diantaranya yang bisa kita lihat atau yang sering kita lihat bentuk-bentuk karya atau peninggalan dari leluhur kita, yaitu berupa benda-benda termasuk pusaka. Ada yang keris, ada yang tombak,
zaman dahulu ini. Iya. Jadi makanya para leluhur kita dahulu ini meninggalkan satu budaya, meninggalkan satu karya yang luar biasa. Zaman dahulu kan belum ada alat yang canggih. Iya. Nah, makanya diaplikasikan sesuai yang disampaikan tadi oleh beliaunya Gus Krishna. Iya. Jadi leluhur kita dulu ini pemikirannya atau bahasanya dituangkan dalam sebuah karya sastra atau karya sastra yang berupa karya yang berupa keris seperti ini. Makanya leluhur kita dahulu, Iya. jadi pemikirannya ini dituangkan ke dalam keris. Makanya setiap keris itu punya pamor yang berbeda-beda, Gus. Iya. Nah, di pamor itulah leluhur kita ini menyampaikan pesan-pesannya kepada anak cucunya. Waktu itu seperti halnya seorang pelukis. Iya. Nah, tentunya ada makna yang tersirat yang disampaikan oleh seorang pelukis itu di dalam sebuah lukisannya. Iya. Sama leluhur Jawa yang dahulu dikenal dengan empu. Iya, Empu itu orang yang dituakan, orang yang disakralkan. Tentunya dalam membuat keris-keris dari sinilah kita bisa mengetahui atau belajar tentang nilai-nilai budaya leluhur, termasuk dari keris. Makanya pamor itu ada yang pamor junjung derajat, pamor belarak sineret. Nah, makanya itu dibedakan. Kalau zaman dahulu kan memang ada budaya Hindu-Buddha masuk. Sehingga zaman leluhur kita dahulu dibagi beberapa kasta, termasuk kalau tidak salah 4 kasta. Yang pertama kasta Sudra. Sudra itu kasta yang paling bawah, termasuk para petani, buruh dan sebagainya. Kemudian naik lagi kasta yang kedua Waisya. Biasa kasta para pengusaha, saudagar. Makanya kalau di kasta Sudra biasanya keris-kerisnya itu pamornya ya biasa-biasa saja yang dipegang itu. yang disimpan di masyarakat ini. Kemudian yang agak naik sedikit kastanya Waisya, biasanya di situ pamor dari keris itu biasanya mengandung daya-daya menarik rezeki wong pedagang. Iya. Jadi biasanya si Waisya ini atau si pengusaha ini pesan kepada empu ini memang di situ. Kalau pedagang ya biasanya pamornya melati renteng, melati tumpuk, kemudian pamor banyu mili. Nah itu energinya ini mengandung daya-daya menarik kerezekian. Jadi ini. Kemudian kasta yang ketiga yaitu kasta kesatria. Kalau saat ini kesatria ya para pejabat dan seterusnya ini masuk dalam kasta kesatria. Biasanya kasta kesatria ini memegang keris. Ya, biasanya dengan pamor belarak sineret, junjung derajat, pamengkang, singo barong, pamengkang jagat dan sebagainya. Itu menunjukkan kedudukan atau status sosialnya kalau sekarang, Gus. Dan yang terakhir adalah kasta Brahmana. Ini kasta tertinggi. Kalau sekarang ya ulama. Jadi para syekh, para ulama, para mursyid ini masuk dalam kategori kasta Brahmana. Pusakanya juga berbeda, termasuk pandito semedi, pamor seperti itulah. Iya. Dan yang terpenting hebatnya leluhur kita, bahkan sampai saat ini bisa digali. Bahan yang dipakai untuk membuat keris ini tidak sembarangan bahan. Biji besinya pun biji besi pilihan. Bahkan ada kandungan batu meteornya luar biasa. Sehingga secara alami mohon maaf, ini sudah mengandung daya-daya kekuatan secara alam tanpa apapun. Sehingga masyarakat modern sekarang membuat satu contoh gelang. Nah, gelang biolistrik atau kalung. Nah, kan banyak sekali di TV-TV ini blackjet. Nah, ini dari bahan karena diteliti kandungannya ini, energinya ini menyambung dengan energi semesta sehingga mempunyai energi positif, mempunyai daya. Dan leluhur kita hebatnya kok tahu, nah itu loh, mengambil bahan-bahannya itu dari yang mengandung energi alam. Informasi dari mana? Nggak ada Dan yang kedua, lanjut.
para leluhur kita termasuk para empu ini kalau membuat satu pusaka ini, satu pusaka keris apa, beliau betul-betul diriadoi atau melakukan tirakat, melakukan tapa, bahkan konon kabarnya ada keris itu yang cukup dengan emplek-emplek gini, karena empu supo, kemudian empu suro ini sejarahnya membuat keris itu cuma ada pencetan tangan seperti ini. Nah ini energi yang terkandung di dalamnya. Para empu leluhur kita ini memohon pada Yang Maha Kuasa, memohon ya, kalau sekarang mohon pada Allah, kalau dahulu belum ada ajaran Islam yang beliau memohon kepada Sang Hyang Toyo, nah, atau Yang Maha Menciptakan semesta ini doanya, energinya ini disambungkan, dimasukkan ke dalam jasad keris ini tadi. Sehingga sampai sekarang energinya ini melekat, Gus. Seperti yang disampaikan sampai keris manjing warongko. Jadi ini jasad Musoko manjing warongko. Ini nurnya dihadirkan. Jadi sambil bertapa, sambil memohon pada Yang Kuasa ini, sehingga kekuatannya ini sangat melekat. Makanya sebetulnya kalau kita memahami, ya mohon maaf, kita menggali dari sisi spiritual, bukan jauh dari sini gini ya. Kalau dari sisi spiritual, bahkan ilmu sekarang sudah digali secara ilmu metafisika atau ilmu energi alam. Ini sangat masuk akal sekali dan sangat realitas sekali. Getaran energinya ini mengalir sampai berapa ratus tahun yang silam. Ada pusaka saya ini ada yang usianya 1000 tahun. Saya punya keris-keris seperti ini, mohon maaf kalau 300 keris lebih. Luar biasa. Dan itu sebetulnya kalau kita sebagai seorang spiritualis atau sebagai seorang spiritualis ini bisa menggunakan atau memanfaatkan energi yang ada ini untuk bahasanya mensinkronkan dengan semesta. Jadi secara otomatis. Jadi aura misalnya ada satu keris, energinya ini sekarang mengalir otomatis. Soal ada chipnya ya Gus ya? Ada chipnya, artinya ada sambungan dengan energi semesta ini, otomatis ini. Percaya atau enggak percaya enggak apa-apa. Karena ini enggak menyangkut masalah keyakinan ini jin apa enggak. Kita bicara ilmiah. Kalau masalah kok ini mengandung jin ini tergantung keyakinannya. Jangankan keris. Nah, wong tulisan rajaan itu saja, kertas saja diyakini jadi. Ini ilmiah pemirsa, ilmiah sekali. Bahkan saya itu pernah, mohon maaf, dulu ada yang menawari semacam kalung batu giok semacam itulah. Itu harganya mahal itu Gus, saya ingat betul, itu sekitar 6 juta. Mau tak beli, kemudian saya ingat, oh iya leluhur dulu itu kan bahan-bahan keris itu, saya uji coba betul. Bahkan itu bisa menghilangkan rasa rokok. Kalau di sini akhirnya saya coba sih. Kayak seperti ini Gus ya. Ini kalau dihilangkan ini rasanya, ditempel ini rasanya rokok ini ampang sudah tidak ada. Ini karena apa? Energinya terserap. Ilmiah, tidak pakai doa-doa. Kita cukup tempelkan saja lah. Karena ini sudah daya alamnya luar biasa. Jadi ini kita ampang. Namanya ikro. Jadi membaca alam semesta, ikro bismillahirrahmanirrahim. Membaca itu banyak hal. Dari sisi apa? Kemudian di Al-Quran sendiri juga disampaikan kita diberi akal pikiran, afala ta'qilun, afala tafakarun. Tinggal kita bidangnya di sisi mana. Tinggal kita menggalinya. Karena kita sudah diberikan Allah akal pikiran, diberikan pengetahuan, metode-metode, sehingga apa yang leluhur disampaikan ternyata sangat rasional sekali. Betul. Jadi rasional. Kalau tidak percaya monggo sampai buktikan, sampai datang ke sini. Tunjukkan. Dulu aja orang Babaran nggak ada dokter, nggak ada bidan ya. Tuh. Lancar-lancar aja ya. Jadi kalau masalah syirik dan tidak itu tergantung gini Gus, tingkat ketauhidannya dia memahami atau tidak. Padahal ilmu Allah itu luas. Luas. Sama. Wong ini energi alam kok. Dan energi semesta. Apalagi kalau kita sudah memahami ilmu ketauhidan. Jadi kalau paham betul, kita memandang sesuatu tidak lain yang dipandang adalah semuanya adalah kekuatan Allah, semua adalah sifatnya Allah, semua tidak lain adalah manifestasi dari Allah. Itu yang terpenting para pemirsa. Jelas di Quran. Fa'in nama tuwalu fasamawati. Dan lagi seperti itu. Makanya
kita harus mengembangkan satu wawasan, dan yang kemudian Iya. kita sebagai generasi penerus, termasuk kita juga melestarikan budaya. Nilai-nilai budaya leluhur-leluhur kita. Kalau tidak kita yang merawat Siapa lagi peninggalan seperti ini, kira-kira siapa? Kita ini anak turunnya, kita ini anak cucunya. Putra wayah. Putra wayahnya. Seperti itu. Jangan Jadi, sampai diambil di luar negeri baru Iya, kita harus salahkan kayak reok gitu ya. kita harus bangga Iya. mempunyai satu leluhur yang luar biasa. Bahkan Jawa ini, mohon maaf, merupakan satu pusat budaya di seluruh dunia sebetulnya. Sejarahnya seperti itu. Ya, ada kerajaan Atlantis Iya, itu, betul. Sundaland, Atlantik, dan itu merupakan embrio dari budaya di seluruh dunia ini. Nah ini, jadi makanya dahulu di tanah Jawa ini ada satu kerajaan yang sangat besar. Kalau sekarang Amerika Serikat bahkan kurang besar. Karena namanya kerajaan Atlantik. Iya, bisa buka di buku sejarah ini. Bisa. Silakan. Namanya Jawa ini punya nilai-nilai budaya yang Adiluhung ya. adiluhung, yang luar biasa. Kalau tidak kita yang merawat peninggalan-peninggalannya, siapa lagi? Iya. Jangan sampai kita budaya lokal yang ada ini terkikis kalau kita tidak bisa menjaga. Makanya saya ini mohon maaf, semua keris tak umpul, saya kumpulkan bukan karena apa-apa, bukan karena itu tidak dikomersilkan dan tidak saya dijual. komersialkan, tidak saya jual. Gitu ya. Ya enggak. Kita mengenang sejarah budaya, biar nanti ada oh ini orang dahulu meninggalkan seperti ini. Dan yang terpenting tadi, kalau kita seorang spiritualis, ya energinya ini secara otomatis menyambung, otomatis. Jadi karena ini ada kandungan unsur dengan alam semesta, karena batu meteor, Gus. Iya. Bahannya ini dipakai ini tidak main-main. Jadi batu meteor, Kadang ada emasnya juga ya. ya iya, banyak sekali, makanya getarannya energinya ini luar biasa. Luar biasa para pemirsa. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Monggo barangkali Gus Krisna menambahkan. Iya. Ya, dari leluhur kita ini memang peninggalannya sangat banyak, terutama di keris. Sebenarnya di keris ini, amit sewu ya, keris ini, jika jenengan supaya terjaga hatinya, terjaga tauhidnya, saat jenengan mempunyai sebuah keris, mesti disahadatkan. Iya, pasti saya sahadatkan. Mesti disahadatkan dulu, kemudian kita pahami bahwasanya keris ini adalah bentuk dari laku Sang penciptanya itu leluhur ya, kita yang membuat, yang mencetak. Karena di leluhur itu yang seperti saya sampaikan tadi, Pusaka Manjing Warangka itu leluhur kita sudah mengaplikasikan bahwasanya ketahuan leluhur kita itu tinggi. Dia mempelajari dirinya sendiri itu bahwasanya raga ini ibarat warongko. Ya. Kemudian kerisnya ini ya ruh kita ini. Masuk. Nah, ini yang dinamakan keris Manjing Warangka. Jika digali lagi bab itu akan panjang sekali. Nah, intinya di situ bahwa betul-betul dengan riadonya, dengan tirakatnya leluhur itu tadi, dengan sebuah ketenangan. Karena kalau pembuatan keris itu mesti tenang. Harus tenang. Dia menyalurkan energi rasanya ini. Makanya keris lama itu kan kayak ada jiwanya gitu ada jiwanya. Karena apa? Dari empunya sendiri membuat itu betul-betul mohon kepada Sang Pencipta untuk energi. Afalnya itu masuk di pusaka ini ya. Doanya masuk di sini. Iya. Doa Sesuai dengan fungsinya masing-masing. sesuai kebutuhan itu ya. Dan ini, jadi memang saya ya sejak kecil lah hobi untuk koleksi benda-benda peninggalan leluhur, termasuk diantaranya keris dan sebagainya. Akan tetapi karena keyakinan sebelum di tangan saya, ini kan kadang diyakini berbagai macam orang. Kadang-kadang di situ khawatirnya ada jin ini yang masuk karena sebuah keyakinan. Karena apa? Allah itu memberi sesuai dengan prasangka hambanya atau apa yang diyakini. Kalau kita ini kekuatannya jin ya mesti jinnya yang datang tambah cepat. Masalahnya sudah ada kandungan energi. Makanya kalau di tangan saya, mohon maaf, semua benda yang ada di sini, insya Allah yang saya terima
Di tangan saya pertama kali yang saya lakukan adalah menetralisir Iya. energi itu, kemudian saya syahadatkan. Iya, iya. Saya syahadatkan semua benda yang ada di, termasuk keris, tumbak dan benda semua saya syahadatkan dengan satu tujuan, karena semua itu adalah makhluknya Allah. Iya. Barangkali nanti ada jin yang ikut di dalamnya, karena benda-benda seperti ini kecondongan diikuti. Iya. Nah, biar jinnya ya jadi jin Islam, karena di Quran sendiri sudah dijelaskan ma khalaqtu jinna wal insa illa budu. Jadi yang disuruh beribadah kepada Allah, yang disuruh Islam kepada Islam ini tidak hanya kita manusia saja, tapi ya bangsa jin. Itu jelas Qur'annya ma khalaqtu jinna wa insan ya'budun. Nah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Makanya setiap kali saya mendapatkan pusaka, yang pertama saya lakukan, pusaka ini saya syahadatkan. Saya syahadatkan, ini betul. Tidak ada benda yang ada di tempat saya ini, ratusan benda yang tidak Disyahadatkan. saya syahadatkan. Luar biasa, Pak. Biar nanti menjadi persaksian di hadapan Allah. Karena biasa. saya yakin kita makhluk tidak hanya kita yang nampak, ada makhluk yang kasat mata. Dan ini pernah saya mengalami satu benda, itu cincin kalau tidak salah waktu itu. Ketika saya syahadatkan, cincin itu langsung hilang. Ya mungkin isinya ya jin kafir. Bahasanya seperti itu. Pasti itu. Kalau memang dia itu ndak itu, saya syahadatkan, ini tak taruh pasti hilang. Terus pasti hilang. Ini. Makanya saya pastikan dulu. Jadi yang ada di sini ini insya Allah seluruhnya berzikir dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan Rasulullah sendiri saja syiarnya ndak di alam manusia saja. Bahkan pakai baju. Iya, Rasulullah sendiri juga bersiar di alam jin, dan ini ada hadisnya, pemirsa. Jadi makanya mari kita meluaskan wawasan kita, sehingga kita menyikapi sesuatu itu dengan sangat bijaksana. Tanpa mengurangi rasa keimanan kita, rasa ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pemirsa sekilas tentang leluhur dan peninggalan-peninggalannya. Terima kasih. Barangkali ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Monggo barangkali ingin tahu persisnya, detailnya, datang aja ke sini. Silakan langsung ke tempat saya. Dan jangan lupa Gus, Pesanggrahan Keramat. Terus dan jangan lupa kata Gus Arif, like dan comment, share dan subscribe. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan sedikit bincang malam hari ini berguna dan bermanfaat, menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga giat kami, informasi yang kami sampaikan pada malam hari ini membawa guna dan manfaat bagi para pemirsa dan bagi kami. Semoga materi ini semakin mendekatkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala melalui channel Sanggar Cipta Alam. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu.